Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah model penilaian kelas akan membahas tentang pengembangan instrumen evaluasi jenis non-tes. Di antaranya membahas tentang observasi, wawancara, skala sikap, daftar cek angket, dan daftar pemberian penghargaan kepada peserta didik. Baik, yang pertama saya Elif Agus Dinasari akan membahas tentang observasi. Observasi ini merupakan salah satu alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun yang buatan. Observasi sebagai alat evaluasi banyak digunakan untuk menilai proses terjadinya suatu kejadian yang dapat diamati. Observasi tidak hanya digunakan dalam kegiatan evaluasi, tetapi juga dalam bidang penelitian, terutama kualitatif. Tujuan dilakukannya observasi yaitu untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai suatu fenomena atau kejadian. Yang kedua, untuk mengukur perilaku kelas, interaksi peserta didik dengan guru, dan faktor-faktor yang dapat diamati lainnya. Observasi ini dibedakan menjadi dua, dilihat dari segi kerjanya. Yang pertama yaitu observasi terstruktur, artinya isi dan luas materi observasi telah ditentukan dan ditetapkan dan dibatasi dengan jelas dan tegas. Yang kedua, observasi tak terstruktur, artinya observasi ini hanya dibatasi oleh tujuan itu sendiri. Observasi atau observasi bebas. Sedangkan pelaksanaan observasi itu sendiri dibagi menjadi 3, yakni observasi langsung, tidak langsung, dan observasi partisipasi. Yang kedua, jenis alat evaluasi non-tes yaitu wawancara. Wawancara ini dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung, dengan narasumber. Wawancara langsung dilakukan secara langsung antara pewawancara atau guru dengan orang yang diwawancarai, narasumber. Sedangkan wawancara tidak langsung artinya pewawancara atau guru menanyakan sesuatu kepada narasumber melalui perantara orang lain atau media. Jadi tidak menemui langsung kepada sumbernya. Wawancara dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, wawancara bebas, di mana responden mempunyai kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya tanpa dibatasi oleh patokan yang telah dibuat oleh subjek evaluasi. Yang kedua yaitu wawancara terpimpin, artinya wawancara dilakukan oleh subjek evaluasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu. Jadi responden tinggal memilih jawaban yang sudah dipersiapkan oleh penanya. Yang ketiga yaitu skala sikap. Skala sikap adalah suatu kecenderungan tingkah laku untuk berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik, dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa orang-orang maupun berupa objek-objek tertentu. Dalam mengukur sikap, ada 3 komponen sikap yang harus diperhatikan, yaitu 1. Yang pertama, kognisi, yang berhubungan dengan
pengetahuan peserta didik. Yang kedua, afeksi yang berhubungan dengan perasaan peserta didik. Dan yang ketiga yaitu konasi yang berhubungan dengan kecenderungan perilaku peserta didik. Yang keempat yaitu daftar cek. Daftar cek adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Daftar cek dapat memungkinkan orang mencatat setiap kejadian meskipun itu perkara kecil. Manfaat daftar cek: yang pertama, dapat membantu guru untuk mengingat-ingat apa yang harus diamati. Yang kedua, memberikan informasi kepada stakeholder. Selanjutnya akan dilanjut oleh Saudari Linda Novita. Selanjutnya adalah angket. Angket termasuk alat untuk mengumpulkan dan mencatat data atau informasi, pendapat, dan paham dalam hubungan kasual. Angket mempunyai kesamaan dengan wawancara, kecuali dalam hal implementasinya. Angket dilaksanakan secara tertulis, sedangkan wawancara dilaksanakan secara lisan. Angket sendiri terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama yaitu bentuk angket yang berstruktur, yaitu angket yang menyediakan beberapa kemungkinan jawaban. Bentuk angket berstruktur ini terdiri atas 3 bentuk lagi, yaitu 1. Bentuk jawaban tertutup, yaitu angket di mana angket setiap pertanyaannya sudah tersedia berbagai alternatif jawaban. Bentuk yang kedua yaitu bentuk jawaban tertutup, tetapi pada alternatif jawaban terakhir diberikan secara terbuka. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab secara bebas. Bentuk ketiga yaitu bentuk jawaban bergambar, yaitu angket yang memberikan jawaban dalam bentuk gambar. Bentuk yang kedua yaitu bentuk angket yang tak berstruktur, yaitu bentuk angket yang memberikan jawaban secara terbuka, di mana peserta didik secara bebas menjawab pertanyaan tersebut. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi, tetapi kurang dapat dinilai secara objektif. Jawabannya tidak dapat dianalisis secara statistik, sehingga kesimpulannya pun hanya merupakan pandangan yang bersifat umum. Yang keenam, daftar pemberian penghargaan kepada peserta didik. Salah satu bentuk penilaian proses dalam pembelajaran adalah pemberian penghargaan atau rewards kepada peserta didik, sehingga dapat tercipta suasana pembelajaran yang kondusif. Pada gilirannya dapat meningkatkan mutu prestasi belajar secara menyeluruh, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik. Penghargaan yang diberikan akan bermakna bila sesuai dengan hasil karya peserta didik. Dengan kata lain, jika guru memberikan pujian terhadap peserta didik karena hasil kerjanya baik, maka pujian itu dapat membangkitkan semangat atau motivasi belajar peserta didik. Akan tetapi, jika pujian itu diberikan kepada peserta didik yang hasil kerjanya kurang baik, maka pujian tersebut dianggap tidak sungguh-sungguh. Bahkan, secara tidak langsung pujian itu berarti pelecehan. Yang terakhir, penilaian keterampilan berbahasa. Aspek yang dinilai dalam hal keterampilan itu berbagai macam. Misalnya, dalam hal keterampilan berbicara. Aspek yang dinilai dalam keterampilan berbicara bergantung pada jenis materi berbicara yang diukur. Aspek-aspek yang menjadi penilaian oleh guru yaitu sesuai dengan rencana penilaian yang termuat dalam RPP, yaitu aspek kebahasaan dan non-kebahasaan. Aspek kebahasaan sendiri meliputi lafal, intonasi, struktur bahasa, dan gaya bahasa. Sedangkan aspek non-kebahasaan sendiri meliputi hubungan isi topik, struktur isi, kuantitas isi, kualitas isi, gerak-gerik, mimik, hubungan dengan pendengar, volume suara, dan jalannya pembicaraan. Menilai keterampilan berbicara bukanlah hal yang mudah dilakukan. Oleh karena itu, ada 3 solusi untuk guru dalam mengatasi kendala penilaian keterampilan berbicara. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyiapkan diri dari jauh-jauh hari agar penampilannya dapat maksimal. Yang kedua, membuat perencanaan yang sistematis dan belajar bersama dengan guru lainnya. Yang ketiga, memberikan teknis atau prosedur dalam menghadapi tes berbicara. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.